Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha, yang dimana membahas tentang kecemasan berlebih, kemudian asam lambung yang tinggi, psikosomatis, seperti itu teman-teman. Dan yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya, kemudian nyalakan tombol loncengnya, siapa tahu ada video saya terbaru bisa ada pemberitahuan ke kalian semua. Dan jika ada pertanyaan tolong diisi di kolom komentar, dan jika memang suka dengan video saya tolong di like ya teman-teman semua. Dan mudah-mudahan video atau motivasi dorongan lah sekalian hanya sebatas menemani kalian, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali untuk kalian semua yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih, kemudian asam lambung yang tinggi. Nah, baik teman-teman, saya mohon jangan di skip ya, tonton sampai akhir dan tonton sampai dengan videonya sampai selesai, seperti itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat mangga silahkan tonton sampai akhir, dan jika tidak ya saya tidak memaksakan kehendak untuk selalu menonton video saya ya teman-teman semua. Nah, kebetulan di pagi hari ini saya ke kampung sebelah lagi, dan lumayan jaraknya agak jauh, dan saya ada di pesawahan seperti ini, jauh dari kampung seperti itu. Nah, seperti itu terus motor saya di sana teman-teman semua, di sebelah sana, dan saya kesini jalan kaki seperti itu. Nah, untuk di video kali ini saya tidak panjang lebar ya teman-teman semua, mungkin hanya sebatas menemani kalian dan mungkin ya memberikan dorongan masukan kepada kalian semua, bahwa yang namanya anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini ya jangan terlalu berdiam diri di rumah. Intinya pada dasarnya masukan saya seperti itu. Pada dasarnya kecemasan berlebih atau anxiety disorder khususnya untuk yang mengalami psikosomatis seperti itu, teman-teman semua usahakan selalu berada di luar, maksudnya luar ruangan seperti itu. Jadi kita harus sekali-kali menyatu dengan alam, dan lebih bagus itu setiap hari kita berada di luar menyatu dengan alam seperti itu. Untuk yang berumah tangga, yang punya istri atau yang punya suami, kemudian yang punya anak, jika kalian terkendala susah keluar rumah, kita jelaskan kepada mereka bahwa kita lebih nyaman di luar seperti itu. Jika memang lebih bagus dibawa keluarlah sama anak, sama istri, atau dan sebaliknya seperti itu, pasangan kalian dibawa keluar dan menikmati indahnya pemandangan, dan apa yang kita impikan selalu tercapai, yaitu sembuh dari anxiety disorder, kecemasan berlebih, dan asam lambung yang selalu ingin normal seperti itu. Nah, di sini seperti biasa saya ya mungkin memberikan masukan atau memberikan dorongan untuk kalian semua, bahwa kecemasan berlebih ini butuh bimbingan, butuh perhatian seperti itu teman-teman semua, dan kuncinya harus berada di luar. Kita harus keluar dari zona ternyaman kita, yang tadinya kita berbaringan, kemudian kita di rumah saja tiduran. Jadi kita harus ada kegiatan lah sedikitnya, atau kegiatan yang bisa menghibur kita, meskipun di awal-awal merasakan ada sensasi nggak nyaman, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet gas motor seperti itu. Nah, namun kita harus berpikir lagi, masa kita seperti ini terus, dan masa kita enggak ada peningkatan seperti itu. Jadi mau tak mau kita harus bergerak keluar, dan keluar dari zona nyaman. Apa yang kalian rasakan saya juga rasakan, dari mulai sensasi kelayangan, kemudian perut begah. Intinya itu sih, perut begah yang mempunyai asam lambung yang tinggi seperti itu, jadi terasa penuh seperti itu.
Wa video wa kebelah mana tuh eta? Kebelah mana? Oh, nah seperti itu. Jadi intinya itu sensasi yang ya relatif atau orang biasa anxiety alami dalam posisi perut begah, kemudian sesak napas, kemudian gak enak atau gak nyaman di ulu hati, ngerasa gak nyaman terus, napas ngos-ngosan, kelayangan lah dan lain sebagainya. Itu saya rasakan seperti itu. Namun lambat laun percaya bahwa itu semua akan indah pada waktunya dan itu semua akan berlalu seperti itu teman-teman semua, asalkan kita ada kemauan. Jadi jangan terlalu berdiam diri di rumah seperti itu. Nah, jika pola makan kita sudah misalkan dijaga tetapi masih ada banyak sensasi, nah itu otomatis dari pikiran kita yang masih ngaco. Jadi pola stresnya harus dijaga, pola pikirnya harus dijaga, jangan terlalu berpikir yang berat-berat. Jauhi atau hindari pencetusnya. Jika kalau misalkan kita ada rasa ada stres, usahakan jangan didiemin, usahakan jangan terlalu terlalu diam di zona itu. Kita harus keluar, kita harus melihat pemandangan, kemudian menyatu dengan alam. Insya Allah meskipun sensasi ada lambat laun dan kita sering melakukannya, itu akan menjadi hobi tersendiri teman-teman semua ya teman-teman semua. Jadi jangan terlalu berdiam diri di rumah untuk menghilangkan itu sensasi semua. Yo, bergerak, biasakan dari hal yang terkecil maupun di luar rumah, di halaman rumah. Kalau udah merasa nyaman, paksakan untuk berpergi keluar rumah seperti itu teman-teman. Saya berada di pesawahan seperti ini. Itu motor saya yang sebelah sana. Saya pakai motor ke sini. Kemudian saya ada saung ya, kalau bahasa Sundanya ada saung di sini di pesawahan. Saya sendiri seperti itu, sendiri, tidak bersama orang lain, dan kita harus membiasakannya seperti itu teman-teman. Semua akan indah pada waktunya. Nah, mungkin video yang saya sampaikan hanya segitu, dan mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk saya, umumnya untuk kalian semua. Dan jika kalian suka, tolong di like dan dibagikan, di share di sosial media yang lainnya. Kemudian teman-teman semua tonton ya, sekali lagi tonton dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip. Dan jika ada yang belum subscribe, tolong di subscribe. Ayo kita bergerak teman-teman semua, dan yakin bahwa kesembuhan selalu menyertai kita. Dan pada akhirnya saya pun, dimana saya berani keluar rumah seperti ini dengan keadaan sendiri, dimana saya berani seperti ini. Namun ada salah seorang pembimbing saya, guru saya yang mengajarkan bahwa kita harus memaksakan untuk berada di luar rumah seperti itu, keluar dari zona nyaman. Meskipun ada sensasi, ya kita harus terbiasa teman-teman semua untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita seperti itu. Jadi intinya pada dasarnya kita harus semangat. Dan saya di sini jujur terus terang, awal-awal lebih dari ini sensasi yang saya alami ke sekarang, dan sampai saat ini, detik ini, sensasi mulai berkurang dan sensasi mulai menjauh. Terus terang saya kembali ke rumah dengan posisi selalu misalkan tiduran, baringan, terdiam diri di zona itu, tidak ada bergerak. Itu saya merasakan lagi pola yang saya alami, stresnya itu ya muncul lagi. Nah, jadi kuncinya untuk kalian semua yang masih mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih yang mengakibatkan asam lambung yang tinggi, dan kemudian mengakibatkan lagi sensasi yang tidak nyaman pada tubuh kalian seperti begah, kemudian kelayangan seperti itu, dan merasa tidak nyaman di perasaan, di hati kita selalu merasa was-was, cemas. Itu yang selalu
hadir pada diri kita, namun kita harus melawannya dan kita harus mencoba untuk keluar dari zona itu. Kita harus memaksakan, meskipun di hari pertama, hari kedua masih tidak nyaman, ketiga tidak nyaman, tetapi insya Allah lambat laun apa yang saya bagikan ini emang pure, terus terang saya yang merasakan, dan rasa bahagia itu muncul dengan sendirinya seperti itu teman-teman. Jadi ada rasa bahagia saya bisa keluar dan berbagi pengalaman seperti ini teman-teman semua. Nah, baik teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di lain kesempatan saya akan memberikan lagi motivasi, atau bukan motivasi lah, setidaknya atau apa namanya, hanya menemani lah, peribahasanya seperti itu, hanya menemani kalian yang masih dalam kondisi anxiety disorder atau kecemasan berlebih seperti itu. Saya bahagia dan saya senang, dan saya alhamdulillah ada pembimbing yang benar-benar sabar membimbing saya sehingga saya bisa keluar dari zona yang tersesat itu dan keluar dari lingkaran itu semua. Dan alhamdulillah lambat laun saya mengalami perubahan yang sangat signifikan seperti itu teman-teman semua, dan yakin semua akan indah pada waktunya, yakin semua akan sehat pada waktunya, dan semuanya pulih kembali, teriakan bahwa kita sehat mental. Oke, baik teman-teman semua, doa terbaik dari saya, jika kalian masih merasakan sensasi, jika kalian masih merasa begah, kelayangan, gak nyaman di ulu hati, kemudian napas ngos-ngosan, kemudian dada berat meskipun atau dada panas, doa saya yang terbaik untuk kalian, ya Allah, mudah-mudahan apa yang teman-teman saya rasakan semuanya berlalu dan cepat berlalu, semuanya tergantikan oleh kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh-Mu ya Allah. Seperti itu teman-teman semua, amin ya Allah ya robbal alamin. Doa terbaik menyertaimu sekalian, dan pengalaman dan guru yang terbaik adalah pengalaman, seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mental.